Haleluya, puji Tuhan, kita berjumpa kembali di dalam kasih Kristus. Kiranya kita semua dipersiapkan untuk suatu kehidupan yang kekal, yang disediakan Tuhan buat semua manusia, dan bagi orang yang menyambutnya dengan sungguh-sungguh. Pada kesempatan ini kita akan melihat tentang kebanggaan hidup. Apa yang dibanggakan oleh manusia? Banyak hal yang kalau kita mendengar dari cerita ke cerita adalah menjadi sebuah kebanggaan. Ada orang yang membanggakan usahanya. Dia mulai menceritakan dari A sampai Z bagaimana dia menekuni, bagaimana dia menjalankan usahanya. Itu boleh-boleh saja, karena memang manusia harus ada yang dia banggakan, karena kebanggaan itu adalah merupakan satu kepuasan hidup, satu kesenangan hidup. Ada juga orang yang membanggakan tentang pelajarannya atau pendidikannya. Dia menceritakan bagaimana dia belajar sampai sekolah ke luar negeri dengan berusaha, dengan biaya yang diupayakan dari segala macam keadaan supaya pendidikannya bisa terselesaikan. Setelah dia berhasil, dan itu juga merupakan kebanggaan hidupnya, dan dia bisa menceritakan kepada siapa saja yang dia temui bagaimana dia telah berhasil mencapai S3, S4, S-teler, dan sebagainya. Ya, itu juga memang merupakan warna dari kehidupan yang dibanggakan oleh manusia. Kadang manusia juga yang membanggakan hartanya. Dia setiap kali kemana-mana, dia membicarakan bagaimana hartanya yang berlimpah, dia memiliki lahan yang cukup besar, dia memiliki sejumlah bidang tanah, properti, dan itu juga menjadi satu kebanggaan di dalam kehidupan manusia. Sah-sah saja, dan itu dikeluarkan, diutarakan dengan tujuan agar manusia bisa mendapatkan sedikit kebahagiaan. Ya, ada juga yang membanggakan tentang perhiasan, ya, karena dia memiliki perhiasan yang mahal, yang harganya miliaran, kemana-mana dia pakai sampai jarinya kadang-kadang nggak bisa lurus karena terlalu berat dengan perhiasan. Itu juga menjadi kebanggaan, ya, sampai 5 jari, bahkan kalau perlu 1 jari diisi sampai 2-3 perhiasan berlian. Silakan, itu sah-sah saja. Dan berbagai macam lagi orang, ada yang membanggakan keluarganya, ada yang membanggakan anaknya, ya, dan lain-lain sebagainya. Nah, kita perhatikan apa kata Alkitab tentang kebanggaan-kebanggaan yang kita miliki, yang kita dapati di dalam dunia ini. Tentu Alkitab mempunyai cerita yang berbeda, dan Alkitab adalah kebenaran. Apakah kita sudah memiliki pandangan yang sama dengan Alkitab? Apakah kita sudah memiliki satu kebanggaan yang sama dengan Alkitab? Kita lihat kebenarannya di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat ke-8, dan kemudian kita lompat ayat 13 dan 14. Ayat 8 dulu. Malahan, segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Tuhan Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Ya, ini pandangan Alkitab. Ini yang dituangkan di dalam Filipi. Dan tentunya pandangan Alkitab itu pandangan yang kekal. Dan seharusnya kita orang-orang yang hidup di dalam dunia memiliki pandangan yang sama. Kalau kita tidak ingin hidup dengan kesia-siaan. Paulus berkata, segala sesuatu kuanggap rugi.
Ternyata pendidikannya selama ini yang cukup tinggi, bahkan harta kekayaan, bahkan keluarga, dan lain-lain yang seperti yang saya sudah ceritakan di awal, yang dulu menjadi kebanggaan seorang Paulus. Belakangan dia berkata bahwa kebanggaan itu ternyata sia-sia. Malah segala sesuatu kuanggap rugi. Segala sesuatu kuanggap rugi, artinya merugikan. Karena apa? Karena menghabiskan banyak waktu, menghabiskan banyak tenaga, tapi ternyata yang diharapkan, yang dibanggakan, itu tidak bisa memberikan kepuasan hidup. Tidak bisa memberikan nilai-nilai kekekalan. Bahkan yang terakhir di bagian kalimat ayat ke-8, Filipi 3 ayat 8, dikatakan apa? Segala sesuatu kuanggap rugi, malah aku menganggapnya sampah. Loh, sebegitu tajam pandangan yang dimiliki oleh Alkitab. Sebegitu sempurna, sebegitu kontroversi. Sebegitu bertentangan dengan apa yang dimiliki oleh Alkitab. Sekarang bagaimana dengan kita? Apakah kita mau tetap dengan memiliki pandangan yang sama seperti apa yang dimiliki oleh orang dunia? Atau kita mau memiliki pandangan yang sama seperti yang dimiliki oleh Rasul Paulus, rasul yang sukses luar biasa di mata Tuhan, sehingga dia dipercayakan dengan menuliskan sebagian besar dari perjanjian baru. Dia memiliki suatu kebanggaan yang lain. Dunia yang diperoleh selama puluhan tahun dia kejar, dunia yang dimiliki selama puluhan tahun dia geluti, ternyata dia anggap rugi. Malah segala sesuatu kuanggap sampah. Coba kita dengar ayat ini, ayat yang ke-8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Rugi, buang waktu terlalu banyak merebut hal-hal yang seperti itu. Memang ini agak sedikit memukul ya sendi-sendi kehidupan karena kita ini terlalu berakar, terlalu karatan dengan dunia ini. Sehingga kalau kita mendengar kalimat seperti ini kayaknya agak sedikit tidak cocok. Bahkan sebagian orang menganggap, wah ini kalimat yang tidak boleh kita dengar. Tidak perlu didengar. Terus. Karena pengenalan akan Kristus Tuhan Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Pengenalan akan Tuhan Yesus lebih mulia dari semuanya. Sudahkah Anda mengenal Tuhan Yesus? Sudahkah Anda hidup bersama Tuhan Yesus? Sudahkah Anda berjalan bersama Tuhan Yesus? Sudahkah Anda memiliki satu pemahaman seperti apa yang diwahyukan, apa yang diberikan, apa yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus di dalam kehidupanmu? Atau engkau masih sama seperti yang saya sebutkan di awal tadi? Terus. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu. Iya, aku telah melepaskan semua yang dicari, semua yang dibanggakan, semua. Ada orang yang membanggakan anaknya. Ada orang yang membanggakan hartanya. Semua aku lepaskan, kata Rasul Paulus. Kuanggap rugi. Karena ternyata semua itu sia-sia. Semua itu tidak bisa membawa Anda kepada kehidupan kekal. Semua itu hanya membuat Anda tersesat di dalam dunia ini. Oleh sebab itu, mari miliki suatu kebanggaan yang pasti. Jangan memiliki kebanggaan yang sia-sia. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini tidak ada satupun yang bisa dibanggakan di dalam dunia ini kecuali Tuhan Yesus Kristus. Kita lihat ayat selanjutnya. Dan menganggapnya sampah. Iya, menganggapnya sampah. Apa artinya sampah? Sampah adalah sesuatu kotoran yang harus disingkirkan. Karena kalau tidak disingkirkan, dia bisa menyebabkan penyakit. Kalau tidak disingkirkan, dia bisa mengganggu hidung Anda. Kalau tidak disingkirkan, dia mengganggu pemandangan Anda. Kalau tidak disingkirkan, dia mengganggu semua apa yang ada di sekelilingnya. Karena sampah itu berbau, sampah itu kotor, sampah itu jorok, sampah itu memiliki banyak kuman, virus, penyakit. Semua itu kuanggap sampah.
Wah, luar biasa sekali. Pemahaman satu yang kontroversi, sesuatu yang terobosan yang luar biasa masuk di dalam hidup Paulus sehingga dia menganggap semuanya itu adalah sampah kebanggaan dunia. Nah, kita perhatikan di dalam ayat yang ke-13 dan 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Iya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Menarik sekali. Aku melupakan apa yang di belakangku. Yang dulu kuanggap berharga, yang dulu kuanggap menjadi kebanggaanku, yang dulu aku begitu fokus mencarinya, yang dulu aku anggap begitu serius mencarinya. Aku menghabiskan waktu yang banyak untuk merebutnya di dalam hidupku. Ternyata terakhir Rasul Paulus dengan berani dan dengan tegas mengatakan sebuah kebenaran. Aku melupakan semua di belakangku. Aku melupakan, aku melepaskan. Karena semuanya itu sampah, semuanya itu sia-sia, kuanggap rugi. Dan aku berlari-lari untuk mengejar sesuatu yang baru. Yaitu, kita lihat ayatnya. Yaitu panggilan sorgawi. Yaitu panggilan sorgawi. Panggilan yang tidak akan sirna. Panggilan yang tidak akan layu. Panggilan yang tidak akan jadi sampah. Panggilan yang tidak akan sia-sia. Yaitu kehidupan yang penuh dengan bahagia. Kita terus ayatnya. Dari Allah dalam Kristus Tuhan Yesus. Ya, dari Allah dalam Kristus Tuhan Yesus. Terus. Ya. Ayat 13-14. Oke. Kita bersyukur bahwa kita memiliki pengenalan akan Kristus. Panggilan yang sempurna. Kebanggaan kita yang sempurna. Sebetulnya, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, di dalam hidup ini yang kita banggakan sebetulnya kalau kita mau telusuri lebih dalam, sebetulnya kita ini hanya dikelilingi oleh kertas. Ya, apa itu? Ya itulah yang kita banggakan. Ya, manusia lahir diberikan satu lembar kertas sebagai akte kelahiran. Setelah manusia besar, manusia belajar untuk mencapai apa? Untuk memperoleh apa? Memperoleh kertas, yaitu ijazah. Apa yang bisa dibanggakan? Hanya dikelilingi kertas manusia ini. Setelah manusia selesai sekolah, manusia bekerja untuk memperoleh apa? Untuk memperoleh kertas. Apa sih yang bisa dibanggakan? Ya, uang. Semuanya itu dalam bentuk kertas. Hanya kertas itulah yang dibanggakan oleh manusia. Kalau toh mungkin ada saldo yang besar di dalam bank, itu juga menjadi tidak berharga kalau dia tidak menjadi kertas. Dia harus dicetak di dalam kertas, baru dia menjadi berharga. Kalau cuma angka di dalam buku tabungan, tidak menjadi berharga. Dia harus dicetak menjadi kertas. Kita beli rumah. Rumah itu akan menjadi berharga kalau kita punya kertas, yaitu sertifikat. Kalau tidak ada kertas, maka tidak bisa dikatakan bahwa itu kebanggaanmu, itu hartamu. Selama dia belum menjadi kertas, dia belum mencatat nama Anda di situ, Anda memiliki kertas, dan yang dibanggakan hidup manusia itu adalah kertas. Begitu juga Anda memiliki perhiasan. Perhiasan hanya menjadi sebuah perhiasan kalau Anda tidak memiliki kertas, itu juga bukan menjadi suatu kebanggaan. Dia akan bernilai kalau dia ada disertai dengan kertas, artinya bukti kepemilikan perhiasan yang Anda miliki. Tanpa kertas yang Anda miliki, maka kalaupun Anda mau menjualnya, Anda akan diragukan. Anda akan dicurigai, jangan-jangan Anda mengambil punya orang lain. Karena kertas itulah yang akan membuktikan bahwa Anda adalah pemilik daripada barang tersebut. Semuanya kertas. BPKB mobil. Apapun kertas, semua kertas. Ya.
Anda bisa memiliki seorang perempuan, seorang pasangan, ataupun seorang suami, juga dikokohkan oleh sebuah kertas. Kalau tidak ada akte pernikahan, Anda tidak akan bisa membanggakan itu adalah sebuah pernikahan yang sah. Bahkan bisa dicurigai Anda kumpul kebo tanpa sebuah kertas. Apa yang perlu dibanggakan di dalam dunia ini? Manusia hanya dikelilingi dengan kertas. Anda memiliki harta apapun, itu akan menjadi satu kebanggaan kalau Anda telah memiliki sebuah kertas sebagai bukti kepemilikan. Dan yang terakhir, pada saat manusia mati, manusia akan disertai dengan sebuah kertas, surat kematian. Tidak ada yang perlu dibanggakan, semua begitu rapuh, semua begitu tidak ada nilainya. Kertas makin hari makin buram. Ya, makanya uang kalau sudah makin lama, makin lisut, makin kusut, makin kotor, makin dekil, akan dicetak lagi baru. Karena apa? Karena itulah kebanggaan manusia, kebanggaan yang sia-sia. Mari miliki satu kebanggaan hidup, yaitu kalau kita berjumpa dengan Tuhan, kebanggaan yang luar biasa, kebanggaan yang tidak akan pernah layu, kebanggaan yang tidak akan pernah sirna, kebanggaan yang tidak akan pernah sobek, kebanggaan yang tidak akan punah, yaitu kebanggaan yang kekal kalau kita bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus mengasihi kita.